Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Kalam Kajian Agama Islam dan kami masih membuka line telepon untuk Anda di 0254 220044. Sekali lagi di 0254 220044 untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema ataupun juga di luar tema. Iya Kang, kembali lagi nih. Kan berbicara surat Al-Qadar ya. Ada yang bilang kan katanya turunnya ini pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, tapi ada yang juga masyarakat Indonesia khususnya ini kan merayakan nuzul Quran sebagai hari turunnya Al-Quran ini pada 17 Ramadan. Ini gimana nih Kang menyikapinya Kang? Ya, sebenarnya beda antara Lailatul Qadar ketika pertama kali turun dengan Lailatul Qadar yang berikutnya gitu. Karena ini pun ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah bahwasanya Lailatul Qadar ini hanya ada di malam ketika turunnya Al-Quran. Gitu. Berdasarkan di surat Inna Rufiat, kata Rasulullah itu sudah diangkat gitu. Tapi ini tidak disepakati, artinya banyak ulama yang membantah ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan cari itu Lailatul Qadar itu di 10 atau malam terakhir, 10 malam terakhir. Bahkan banyak hadis-hadis yang mendukung bahwasanya Rasulullah SAW mencari Lailatul Qadar mulai dari 10 malam pertama, 10 malam kedua, tahun berikutnya 10 malam terakhir. Akhirnya kata Rasulullah, saya temukan di 10 malam terakhir, maka cari itu. Dan bahkan mayoritas ulama lebih cenderung Lailatul Qadar itu seperti Ibnu Abbas yang didukung oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu misalkan mengatakan itu tanggal malam ke-27. Itu landasannya di mana? Kata Lailatul Qadar ini kan ada 9 huruf kan? Lailatu itu 4, Al-Qadari 5, 4 tambah 5 9. Ya kan? 9, sedangkan kata Lailatul Qadar dalam surat ini terulang 3 kali. Jadi 9 kali 3 27. Itu ini kira-kira tapi nyata gitu kan. Maka malam ke-27. Dan kalau kita hitung kata-kata yang ada di dalam surah ini, Al-Qadar ini jumlahnya juga 27. Gitu. Jadi di sini cenderung banyak ulama yang mengatakan malam ke-27. Tetapi yang masyhur adalah ini akhfah, Allah menyamarkannya. Kenapa? Supaya kita ini benar-benar mencarinya dengan sungguh-sungguh. Kalau ditentukan malam itu kan nanti udahlah pas malamnya aja gitu. Nah, tapi kalau disamarkan nanti manusia akan mencari dengan sungguh-sungguh. Banyak perkara yang disamarkan karena keagungannya. Iya, kita ke telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Tiara dari Lakar Bitung. Iya, silakan Ibu Tiara. Mau tanya ke Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu Tiara. Yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya seperti apa? Kemudian apakah diampuni dosa-dosa yang telah lalu atau yang akan datang begitu? Dan apa aja yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala pada orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borongan nih Kang. Ini pertanyaan yang luar biasa, memang banyak yang menanyakan seperti ini. Bagus sekali ya Ibu Mutiara di Rangkas Bitung. Pemirsa Barakallahu, ini sebenarnya kembali juga kepada yang akan saya jelaskan tentang makna Al-Qadar itu. Tadi makna pertama adalah malam penetapan, ditetapkan segala perkara yang bijaksana, ke perkara yang baik. Ini bagi orang yang memang pada waktu itu melaksanakan atau beribadah, ya kan? Nah, yang kedua, malam kemuliaan. Kenapa? Kemuliaan ini bisa jadi beberapa hal. Pertama, kemuliaan pelakunya. Orang yang kemudian pas berkenaan beribadah di malam Al-Qadar, ini adalah orang yang mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat pahala ibadah 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun lebih. Ya kan, hampir 84 tahun. Nah, kemuliaan malam itu artinya ibadah semalam di situ membandingi 1000 bulan. 1000 bulan ini bukan tidur siangnya atau malamnya tidur, bukan. Jadi dihitung siang malam ibadah. Jadi ini benar-benar penuh. Nah, di sini orang yang mendapatkan Lailatul Qadar jelas di sini orang yang kemudian dengan ibadah 1000 bulan ini otomatis usia kita kan rata-rata 60 tahun ya. Rasulullah 62 atau 63, kata Rasulullah, umatku tidak jauh dari itu. Artinya ya sekitar itulah. Sedangkan ketika mendapatkan satu Lailatul Qadar, ini subhanallah sama dengan mengisi ibadah selama 83 tahun lebih.
Nah, berarti orang yang seperti ini dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata dalam hadis, man qoma lailatal qadri iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah semata, maka diampuni pasti dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, malam penetapan ini juga artinya setelah itu maka akan ditetapkan kebaikan. Dan mana penetapan amrin hakim, perkara yang bijaksana. Orang yang kemudian berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, setelahnya ini perkaranya menjadi baik. Karena kebaikan itu, pemirsa, bukan berada di dalam musibah ataukah nikmat, bukan. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian manusia dengan kebaikan dan keburukan. Ini sebagai ujian. Nah, kata Rasulullah SAW, ma'ajaban li amril mu'min. Saya sangat kagum kepada keadaan orang beriman. Semua keadaannya baik dan itu hanya ada pada orang yang beriman. Ketika dia mendapat kenikmatan, dia bersyukur, syukur itu yang terbaik. Ketika dia mengalami musibah, dia bersabar, sabar itu yang baik. Artinya di sini ketika seorang mendapatkan musibah, ini belum tentu dia mendapat pahala, bukan. Tidak lantas orang yang kemudian diberi sakit, mendapat musibah, langsung dapat pahala, tidak. Kalau dia bersabar, barulah dia mendapat pahala yang tak terhingga. Panas dingin sehari semalam bisa melebur dosa 1 tahun. Nah, kalau kemudian dia tidak bersabar, berkeluh kesah, justru dia mendapat dosa, bertambah dosanya. Sama dengan orang yang mendapatkan nikmat. Dia mendapatkan nikmat bukan berarti dia mendapat pahala, bukan berarti indikator dia dekat dengan Allah. Orang yang bukan. Ketika dia mendapatkan nikmat, kalau dia kufur, tidak mensyukurinya, dia mendapat dosa. Tapi kalau dia mensyukurinya, justru bertambah pahalanya. Nah, di sini orang yang mendapat Lailatul Qadar, dia bisa melewati baik dalam keadaan senang ataupun susah, melewati itu dan mendapatkan pahala. Nah, disinilah indikator kebaikan. Karena kebaikan seorang itu yang namanya hidup di dalam Al-Quran adalah terkait dengan pahala. Seseorang dikatakan hidup selama dia bisa menarik pahala. Ya kan? Ketika Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup karena hendak menguji siapa yang terbaik amal ibadahnya. Jadi hidup dan mati sebenarnya terkait amal ibadahnya. Walaupun kita sudah hidup tapi pahala masih mengalir amal jariah kita. Walaupun kita sudah mati, amal jariah masih mengalir, kebaikan-kebaikan masing mengalir pahalanya, kita tetap hidup di sisi Allah. Dan sebaliknya banyak orang yang masih hidup tetapi dia sebenarnya sudah mati, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang yang mendapatkan Qadar, dia seakan hidup melebihi itu. Bisa dibayangkan kalau setiap Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang sangat berharga. Dan ini penafsiran ketiga, Al-Qadar adalah malam yang penuh keagungan dan kemuliaan. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya. Ya pemirsa Barai TV, jangan beranjak kemana-mana. Kita masih akan segera datang lagi di Kalam Kajian Agama Islam, tapi setelah jeda komersial yang satu ini tetap di Kalam.